Berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan bersama keluarga dan komunitas Anda. Hari Sabtu 9 Desember 2023, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Matius bab 9 ayat 35 sampai bab 10 ayat 1 dan ayat 6 sampai 8. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan mewartakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak tetapi pekerjanya sedikit. Maka mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Lalu Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit serta kelemahan. Yesus mengutus mereka dan berpesan, "Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkan orang mati, tahirkan orang kusta, usirlah setan-setan. Kalian telah memperoleh dengan cuma-cuma, maka berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa yang bisa kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Pertama adalah soal apa yang dibuat oleh Yesus. Injil mengatakan bahwa Yesus berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Dia mengajar di rumah ibadah, mewartakan Injil kerajaan Allah. Dan dia senantiasa berbelas kasih kepada semua orang. Dengan sabda dan karya, dia berkeliling sambil berbuat baik. Yesus mewartakan sekaligus menghadirkan kerajaan Allah. Motivasinya apa, saudari-saudara? Yang menggerakkan Yesus atau motivasinya adalah belas kasihan yang memang merupakan sebetulnya inti batin dari Allah sendiri. Tergerak untuk berbelas kasih. Bukan popularitas, bukan keberhasilan lahir yang dicari, tetapi memenuhi kerinduan atau dambaan orang banyak akan belas kasih dan perhatian. Bagaimana cara Yesus bekerja, saudara-saudari? Yesus menyertakan para murid dalam karyanya. Para murid dipanggil dan diutus untuk berpartisipasi dalam karyanya menghadirkan kerajaan Allah bagi manusia. Yesus membutuhkan pekerja-pekerja dalam proyek keselamatannya, dan kita-kitalah yang dipanggil untuk tugas ini, saudara-saudari. Lalu, apa yang bisa kita perbuat, saudari-saudara? Apakah isinya juga telah mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah? Apakah kesaksian hidup kita telah menghadirkan kerajaan Allah dan segala kehendaknya? Atau isinya cuma untuk mencari nafkah duniawi, mencari uang, mencari setoran, menepati aturan dan kewajiban? Mungkin saudara-saudari kita telah berkeliling kemana-mana seperti Yesus. Kalau kita berkeliling untuk berbuat baik, tentu saja itu baik, bagus, dan harus diteruskan. Tetapi kalau kita berkeliling cuma untuk merepotkan orang lain, bikin susah orang lain, ngobrol sana, ngobrol sini, gosip sana, gosip sini,
Lalu, apa yang diharapkan dari kita sebetulnya saudari-saudara? Selanjutnya saudara-saudari, apa motivasi yang menggerakkan kita untuk berkeliling dan berbuat baik? Kalau kita melihat pada masa-masa tahun politik ini menjelang pilpres, pileg, dan sebagainya saudara-saudari, banyak caleg itu kemana-mana bagi bantuan ini, bantuan itu, berkeliling sambil berbuat baik. Tapi tentu itu saja tidak cukup kalau menunggu musim kampanye, menunggu tahun politik baru berkeliling. Lalu dalam tanda petik berbuat baik. Membagikan sumbangan ini, sumbangan itu, bantuan ini, bantuan itu. Mengapa tidak tiap saat? Mengapa menunggu musim kampanye, tahun politik, saudara-saudari? Kita sebagai orang beriman berbuat baik, saudara-saudari, karena kasih. Jangan sampai karena ada udang di balik batu. Jangan sampai demi mendapatkan suara. Jangan sampai apalagi demi mendapatkan popularitas. Kita berbuat baik demi ketenaran atau pengaruh sosial politis. Bagaimana seharusnya kita bekerja, saudara-saudari? Apakah kita orang yang tidak mau orang lain terlibat dalam pekerjaan pelayanan? Apakah kita seorang yang single fighter, bekerja sendiri? Ataukah sudah mau melibatkan banyak orang sebagai rekan-rekan kerja yang sederajat? Ingat saudara-saudara, Tuhan saja membutuhkan manusia. Tuhan membutuhkan kita untuk melanjutkan karya-karyanya. Mengapa kita tidak membutuhkan sesama untuk meneruskan karya-karya Tuhan atau untuk bekerja sama mewujudkan karya-karya Tuhan di tengah dunia ini? Seringkali memang saudara-saudari ada orang yang mau mengerjakannya sendiri, segala sesuatu supaya dia bisa kelihatan paling berjasa, yang paling katakanlah menonjol dalam sebuah kelompok, dalam sebuah komunitas, dalam sebuah lingkungan, bahkan di dalam gereja. Moga-moga saudara-saudari motivasi kita, cara kerja kita senantiasa mengungkapkan dan mewujudkan sapaan Yesus hari ini di dalam segala macam karya pelayanan kita. Motivasi kita harus selalu karena kasih dan melibatkan banyak orang untuk mewujudkan kerajaan Allah di tengah dunia. Tuhan Yesus memberkati karya pelayanan kita sepanjang hari ini. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau senantiasa berbelas kasih, tergerak untuk menolong, untuk peduli. Engkau berkeliling sambil berbuat baik, dan Engkau mengundang kami untuk ambil bagian, berpartisipasi dalam karya-karyamu. Kuatkan kami agar kami boleh menyadari tugas tanggung jawab kami sebagai murid-murid-Mu, berkeliling sambil berbuat baik, atau melaksanakan segala tugas karya pelayanan kami dengan motivasi yang tulus, penuh kasih. Dan semoga kami mau melibatkan semakin banyak orang, mengundang semakin banyak orang untuk terlibat dalam karya-karya demi kerajaan Allah yang semakin terwujud nyata di tengah dunia ini. Oleh Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita, segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe,
nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.